Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Risandi dengan NPM 2217051154. Di sini saya bersama rekan saya Nicholas Pito Adrianto dengan NPM 2217051024 akan menjelaskan bagaimana proses instalasi MongoDB. Dan di sini kami akan melakukan create, write, update, dan delete. Langsung saja yang pertama kita masuk ke proses instalasinya. Jadi di sini saya sudah menginstal untuk software Mongonya. Di sini ada 3 file. Yang pertama kita install dulu MongoDB Windows Installer ini. Kita install. Nah, sini kita next, kita accept, sini kita complete, kita next lagi. Ini checklistnya kita hilangin untuk menghindari download ulang Mongo Kompasnya. Kita next, kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini loadingnya cukup lama. Nah, ini kita yes. Di sini proses instalasi Mongonya selesai. Kita finish. Lanjut yang kedua, kita akan menginstal untuk MongoDB shell-nya. Di sini kita ekstrak terlebih dahulu filenya. Kita ekstrak. Sini kita rename agar tidak terlalu panjang untuk nama filenya. File ini kita copy ke lokal C. Sini kita paste. Selanjutnya kita buka filenya, kita buka file bin-nya. Nah, ini alamat penyimpanannya kita copy. Terus kita buka system environment, kita environment variables, terus kita pilih batch. Terus kita new. Open sih? Open lagi, rekam. Terus kita buka CMD untuk melihat apakah Mongonya telah terpasang atau belum. Lanjut yang ketiga, kita install Mongo Kompasnya. Kita klik 2 kali. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jadi untuk aplikasinya telah berhasil kita install.
Itu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan mengenai create, write, update, dan delete akan dijelaskan oleh teman saya, Nicholas Pito Adrianto. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Saya di sini akan melakukan operasi CRUD di MongoDB. Yaitu CRUD NoSQL. Jadi kita bisa langsung aja koneksi ke MySQL-nya. Lalu kita bisa membuat database di sini. Kita mau nama database-nya test. Nah, di sini jika di NoSQL itu tabel itu namanya collection. Dan nanti ada beberapa istilah yang berbeda juga di NoSQL. Nah, collection ini tindaknya sama seperti tabel di SQL biasanya ya. Di sini kita nama koleksinya mahasiswa misalnya. Nah, nanti di sini ada kita langsung masuk ke collection-nya. Nah, di sini ada dokumen. Dokumen ini adalah hasil rekaman dari collection-nya ini. Nah, dalam NoSQL ini datanya tersimpan dalam format object atau JSON. Nah, untuk menambahkan data, kita bisa klik add data, lalu insert document. Nah, di sini ada npm. Kita bisa insert value-nya seperti biasa. Ini nggak pakai kamera lain ya? Di sini di sini merupakan field dan di sini adalah value-nya. Misalnya di sini npm 221751024. Lalu nama saya Nicholas Pito Adrianto. Lalu jurusan ilmu komputer. Kita bisa menambahkan beberapa dokumen ya. Kalau mau menambahkan beberapa lagi, kita tinggal insert aja seperti yang sebelumnya. Kita insert lagi. Misalnya 062, lalu namanya Lutfi Aditya. Jurusannya sama. Nah, kalau misalnya jurusannya beda, misalnya 101, jurusannya berarti biologi, kimia. Satu, misalnya namanya Muhammad Jamal. Kita insert. Dan di sini ada 3 data ya. Jika kita sudah insert 3 data di sini. Nah, untuk retrieve ini kita di sini ada type query-nya. Ini kita bisa mencari query berdasarkan field dan value-nya. Nah, di situ kita bisa mencari berdasarkan field yang kita sudah tentukan. Misalnya kalau mencari berdasarkan npm, berdasarkan npm, kita tinggal npm .2 217051024, lalu klik find. Semakin panjang. Klik npm, klik 22170511024. Di sini klik find dan di sini sudah muncul npm dengan npm 22170511024 dan nama dan jurusannya. Dan kalau mau query-nya berdasarkan jurusan, misalnya hanya muncul kimia. Nah, di sini hanya muncul jurusan kimianya, yaitu hanya satu dokumen saja. Maaf, hanya satu dokumen, yaitu Muhammad Kemal. Nah, di sini sudah create, lalu retrieve. Nah, untuk update data, kita hanya double klik
salah satu rekamannya, lalu kita bisa mengupdate dari sini. Jadi misalnya mau mengupdate jurusannya, misalnya update NPM, misalnya dari 67, lalu ada nama, bisa kita ganti ke Nicholas Vito A, dan jurusannya tetap sama, lalu klik update. Ini akan update sendiri. Jadi itu untuk melakukan update. Nah, misalnya di sini juga, kalau misalnya jika misalnya mau mengupdate jurusan juga, misalnya jurusan sistem informasi, lalu NPM-nya 107, terus namanya juga dirubah jadi Jason Derulo, kita update. Nah, ini cara untuk mengupdate-nya. Nah, untuk menghapusnya, untuk operasi delete, kita bisa melakukan delete di sini. Remove document. Untuk salah satu, kita delete. Nah, untuk delete, lalu di delete lagi. Dan habis itu untuk operasi delete-nya akan menghapus dokumen dari collection. Jadi seperti itu untuk operasi CFUD di NoSQL di MongoDB. Konsep cara kerja dan konsepnya itu tidak jauh beda dengan SQL biasanya di PHP MyAdmin exam. Jadi MongoDB ini, tetapi di MongoDB ini kita bisa melakukannya berdasarkan dokumen dan objek oriented. Jadi tidak ada tabel dan relasinya seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.